Di suatu masa yang kuno di Jawa Timur, Kerajaan Jenggala muncul sebagai sebuah peradaban Hindu-Buddha yang menakjubkan. Cerita keagungan dan kemegahan kerajaan ini selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik. Mari kita gali lebih dalam ke dalam keunikan sejarah Kerajaan Jenggala. Dalam masa pemerintahan Raja Airlangga, Kerajaan Jenggala dilahirkan sebagai pecahan Kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga dengan bijaksana membagi wilayah kekuasaannya untuk kedua putranya. Ibu kota Kerajaan Jenggala berada di Kahuripan, yang terletak di lembah Gunung Penanggungan, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, Jawa Timur. Kisah Kerajaan Jenggala dimulai pada tahun 1042 M, ketika Airlangga memberikan wilayah Kahuripan kepada putranya, Mapanji Garasakan. Sementara itu, Kerajaan Panjalu atau Kadiri, yang berpusat di Daha, diberikan kepada putra lainnya, Sri Samarawijaya. Namun, selama berdiri, kedua kerajaan ini terus berselisih. Keberlangsungan Kerajaan Jenggala ternyata singkat, hanya sekitar 90 tahun, karena harus menghadapi kekalahan dari Kerajaan Kadiri. Namun, warisan budaya dan sejarah mereka tetap hidup hingga hari ini. Kerajaan Jenggala memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Kahuripan dan Mataram kuno di masa Jawa Timur, atau yang dikenal dengan Kerajaan Medang. Kahuripan sendiri adalah turunan langsung dari Kerajaan Medang yang diperintah oleh Raja Airlangga antara tahun-tahun 1009 sampai tahun 1042 M. Cerita berdirinya Kerajaan Jenggala dimulai ketika Raja Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi dua kekuasaan. Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan dan Kerajaan Panjalu atau Kadiri untuk Sri Samarawijaya. Tujuan Airlangga adalah untuk mencegah perselisihan antara kedua putranya. Sejak berdirinya, Kerajaan Jenggala tumbuh pesat, terutama dibandingkan dengan Kerajaan Panjalu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Mapanji Garasakan yang bijaksana dalam mengatur pemerintahan dan aktif dalam diplomasi dengan berbagai wilayah. Dalam semua aspek, baik itu pemerintahan, ekonomi, atau budaya, Kerajaan Jenggala berkembang pesat. Di sektor ekonomi, Kerajaan Jenggala bahkan berhasil menguasai jalur-jalur perdagangan sungai yang sangat penting pada masa itu. Ini membuktikan kecerdasan strategis dan keunggulan mereka dalam hal perdagangan. Meskipun usia Kerajaan Jenggala terbilang singkat, keberhasilan dan warisan budayanya tetap mengilhami kita hingga hari ini. Cerita gemilang mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah kaya Jawa Timur dan merupakan penanda penting dalam perjalanan panjang peradaban Indonesia. Nama Jenggala diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, Hujung Galuh, atau dalam catatan Tiongkok dikenal sebagai Jungyalu. Di dalam perjalanan sejarahnya, Jenggala memiliki peran yang menarik. Pada era Kerajaan Medang dan Kahuripan, Hujung Galuh dikenal sebagai sebuah pelabuhan penting. Catatan mengindikasikan kemungkinan lokasinya di wilayah Canggu, Jetis, Mojokerto. Di tengah perbincangan tentang sejarah, prasasti Kamalagian muncul sebagai sumber otentik yang menjadi pijakan sejarah. Prasasti ini adalah bukti sejarah yang dibuat oleh Raja Airlangga pada tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Seiring berjalannya waktu dan pembagian kerajaan oleh Raja Airlangga, wilayah Hujung Galuh di sepanjang Sungai Brantas terus berkembang. Wilayah ini mencakup Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan. Sementara bagian timur Kerajaan Kahuripan diberi nama Jenggala, dengan Kalimas dan Kaliporong sebagai pintu gerbang utama kerajaan saat itu. Ketika masa Kerajaan Kadiri, Singhasari, dan Majapahit tiba, daerah Kaliporong, Sidoarjo, kembali disebut sebagai Kahuripan, sementara pelabuhan di Surabaya yang dikenal sebagai Hujung Galuh terus berperan penting. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang vital sejak zaman Kerajaan Singhasari hingga Majapahit, bahkan hingga masa Hindia Belanda. Ibu kota pemerintahan Jenggala berada di Kahuripan. Menurut prasasti Terep, kota Kahuripan didirikan oleh Airlangga pada tahun 1032 sebagai respons terhadap penghancuran ibu kota sebelumnya, Watan Mas, oleh seorang musuh wanita bernama Ratu Dia Tulodong, yang berasal dari Kerajaan Lodoyong,
yang saat ini merupakan wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Namun, menurut Prasasti Pamuatan dan Serat Calon Arang, tahun 1042 menjadi titik balik, pusat pemerintahan Airlangga dipindahkan ke ibu kota baru, yaitu Daha, di wilayah Panjalu. Tahun tersebut juga menandai turunnya tahta Airlangga. Sang Gramawijaya Tunggadewi, putri mahkota, memilih menjadi seorang pertapa, memicu persaingan untuk memperebutkan kekuasaan antara dua putra Airlangga lainnya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Di balik hiruk-pikuk zaman kuno, cerita epik Kerajaan Janggala menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Jawa Timur. Mari kita gali lebih dalam ke dalam narasi yang penuh perjuangan dan intrik ini. Pada akhir November tahun 1042, Raja Airlangga merasa terpaksa untuk membagi wilayah kerajaannya. Sri Samarawijaya menjadi Raja wilayah Panjalu di sebelah barat dengan pusat pemerintahan di ibu kota baru, Daha. Sementara itu, Mapanji Garasakan naik tahta sebagai Raja wilayah Janggala di sebelah timur, dengan ibu kota lama yang masih terkenal, Kahuripan. Menurut Nagara Kertagama, sebelum pembagian wilayah ini, Airlangga telah memindahkan ibu kota kerajaannya ke Daha, wilayah yang kemudian menjadi cikal bakal Panjalu. Sebelumnya, kerajaannya dikenal sebagai Medang Kahuripan atau hanya Kerajaan Kahuripan. Setelah turun tahta, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa hingga kematiannya sekitar tahun 1049. Ada banyak gelar yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan spiritualnya, seperti Resi Erlangga Jatiningrat menurut Serat Calon Arang, atau Resi Gentayu sesuai dengan babat Tanah Jawi. Namun, yang paling dapat dipercaya adalah Prasasti Gandakuti, 1042, yang menyebut gelar kependetaan Airlangga sebagai Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buwana. Perkembangan Kerajaan Janggala setelah kematian Airlangga ditandai oleh perang saudara, di mana Janggala berhadapan dengan Panjalu. Awalnya, keberuntungan berpihak pada Janggala. Pada tahun 1044, berdasarkan prasasti Turun Hyang, Mapanji Garasakan memenangkan pertempuran melawan Panjalu dengan dukungan setia dari pemuka desa Turun Hyang. Namun, dalam perjalanan waktu, medan perang berubah. Pada tahun 1050, Prasasti Kambang Putih mencatat perjuangan Raja Sri Mapanji Garasakan mempertahankan istananya dari serangan pasukan Kambang Putih, yang merupakan wilayah kekuasaan Panjalu, sekarang Tuban. Tahun 1052 menjadi tahun krusial dalam sejarah Janggala. Berdasarkan Prasasti Malenga, Mapanji Garasakan berhasil mengalahkan Aji Linggajaya, Raja bawahan Panjalu. Namun, pada tahun yang sama, berdasarkan Prasasti Banjaran, Janggala diserang oleh musuh dari Kadiri yang mengakibatkan pengusiran Mapanji Garasakan dan keluarganya dari ibu kota Janggala. Raja Janggala kedua, Alanjung Ayes, melarikan diri ke hutan Marsma untuk menyusun kembali kekuatannya. Dengan bantuan para pemuka desa Banjaran, ia akhirnya berhasil merebut kembali ibu kota Janggala. Pada tahun 1053, Prasasti Garaman mencatat kemenangan Mapanji Garasakan atas Aji Panjalu dari Kadiri, dengan dukungan pasukan dari desa Garaman. Puncak kisah ini terjadi pada tahun 1059, seperti yang tercatat dalam Prasasti Sumengka, Raja ketiga Janggala, Samarosaha, dengan bantuan para pemuka desa Sumengka, memulihkan saluran air peninggalan Airlangga yang berfungsi sebagai pemandian, dikenal sebagai Petirtaan Belahan. Tahun 1135 menjadi penanda perubahan besar dalam sejarah Kerajaan Janggala, menurut Prasasti Ngantang. Saat itu, Janggala akhirnya menyerah kepada Sri Jayabaya, sang Raja Kadiri, dengan semboyan terkenalnya, Panjalu Jayati, yang berarti Kadiri menang. Momen ini mempersatukan wilayah Janggala dengan Kadiri di bawah pimpinan Jayabaya, menciptakan kerajaan Kadiri yang lebih besar. Kemudian, saat Kadiri tunduk pada Singhasari pada tahun 1222, dan selanjutnya di bawah Majapahit pada tahun 1293, Janggala secara otomatis ikut menjadi bagian dari Majapahit. Namun, dalam sejarah Majapahit, nama Kahuripan lebih dikenal daripada Janggala.
dan Daha lebih terkenal daripada Panjalu. Meskipun begitu, pada prasasti Trailokyapuri tahun 1486, Girindrawardhana, Raja Majapahit saat itu, menyebut dirinya sebagai penguasa Wilwatikta Janggala Kadiri, mengingatkan kita akan keberadaan Janggala yang pernah megah. Kerajaan Janggala pada awalnya meninggalkan banyak bukti sejarah dibandingkan dengan kerajaan Kadiri, meskipun hanya 3 raja Janggala yang diketahui namanya. Mapanji Garasakan, yang tercatat dalam Prasasti Turun Hyang II, 1044, Prasasti Kambang Putih, dan Prasasti Malenga, 1052. Alanjung Ahyes, yang dikenal melalui Prasasti Banjaran, 1052, Samarosaha, yang dicatat dalam Prasasti Sumengka, 1059, meskipun hanya 3 raja yang diketahui namanya, kerajaan Janggala berhasil bertahan selama sekitar 90 tahun yang penuh perjuangan. Kisah mereka adalah bagian yang hampir terlupakan dari sejarah yang kaya dan memikat, yang perlu diungkap kembali dan dihargai.